Ibu Ida udah masuk belum? Oh, Ibu Ida udah masuk. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, Bu. Sehat. Ya tuh pada itu baju merah tuh semangat banget. Baru pulang dari kantor, Bu. Oh gigi. Gimana Tadi nih? telat masuk. Ini kita mulai aja ya, Bu. Ya silakan mulai. Mulai aja biar cepat ininya. Karena masih ada kegiatan lain lagi nanti Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang umur perjuangan hidup mahasiswa, hidup pelajaran, hidup rakyat Indonesia. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Direktur Teknik Banjarmasin yang sudah berkenan hadir, serta Ibu Haja Nurdadai, Satuan Direktur Ketiga Teknik Banjarmasin, dan juga kawan-kawan seperjuangan yang ada di ROM ini. Dan semoga audiensi kita kali ini berjalan dengan baik. Dan sebelumnya ada beberapa yang akan diaudiensikan Pak Bu nantinya yang terkait dengan yaitu mengenai subsidi, mengenai OKT, mengenai subsidi kota dan keefektifan kuliah daring. Yang mana sebelumnya kami dari BPM melakukan pergerakan yaitu melalui survei terlebih dahulu, kemudian dari hasil survei itu dikaji lebih dalam lagi. Ibu kedengaran Bu suaranya Bu Pak? Kedengaran. Kemudian dari hasil survei tadi. Ya, Reja di mute dulu. Reja di mute dulu. Yang bicara aja, yang ini, yang lainnya di mute dulu. Jadi nggak berisik jadinya. Oke ya. Yang lain di mute dulu ya. Sudah. Oke, lanjut ya Bu. Jadi pertama kami dari melakukan pergerakan yaitu dengan cara melakukan survei kepada mahasiswa berbahan. Kemudian dari hasil survei tersebut dirangkum dari hasil survei, kemudian dikaji lebih dalam lagi, dan akhirnya ada yaitu hasil kajian yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melihat hasil kajian dari kami, dan di dalam hasil kajian tersebut ada rekomendasi kebijakan yang mungkin bisa dipertimbangkan nantinya untuk kebijakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja pembukaan dari saya, dan lebih lanjutnya lagi kepada Saudara Menkesma dan Saudara Advokasi, kepada Saudara Rija Permanda dan Saudara Rasid untuk lebih dalamnya Pak Bu. Jadi kepada Saudara Rasid dan Saudara Rija Permanda dipersilakan. Oke, terima kasih pada Salahuddin. Kedengaran Pak, Bu, dan saudara-saudara sekalian. Kedengaran, ya, kedengaran. Lanjut ya. Terima kasih sebelumnya kepada saudara Salahuddin sudah mempersilahkan saya untuk penyampaian masalah selama perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19 ini. Yang saya hormati Ibu Ida selaku Wadir 3 bidang kemahasiswaan, Bapak Joni Riyadi selaku Direktur Baliban, dan semoga kita selalu kesehatan. Dan selanjutnya mohon maaf Pak Bu apabila penyampaian saya nanti temponya cepat, mengingat kita mengajar waktu. Jadi untuk meminimalisir gangguan dari putus-putus atau kurang jelas, Bapak Ibu sekalian bisa melihat isi kajian yang sudah diberikan sebelumnya. Langsung memasuki inti permasalahan.
Survei ini digunakan untuk mendata mahasiswa atau mahasiswi Poliban terkait kondisi selama masa pandemi COVID-19. Ada 4 poin yang saya rangkum di sini. Seperti yang kita ketahui, pengambilan langkah untuk WFA atau work from home ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran virus COVID-19. Kita sebagai mahasiswa atau masyarakat diharapkan untuk patuh dan berpartisipasi dalam upaya penekanan atau pelandaian kurva penyebaran virus COVID-19 ini. Memasuki ada 4 poin yang saya berikan permasalahan di sini yang signifikan bagi dan khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin atau Poliban sebagai berikut. Yang pertama, terkendalanya mahasiswa dalam pembayaran UKT di semester ganjil. Berdasarkan survei responden, berdasarkan hasil survei yang BEM Poliban lakukan selama 3 hari melalui survei terhadap 497 sampel mahasiswa dari 2.809 mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin menurut data statistik kemahasiswaan 2019-2020. Dari jumlah responden tersebut menghasilkan di 5 jurusan terdapat pengambilan suaranya yaitu di jurusan teknik mesin 11,9%, di jurusan teknik elektro 28,6%, di jurusan teknik sipil 24,3%, 18,7% di jurusan administrasi bisnis, dan 16,5% di jurusan akuntansi. Ini yang saya sampaikan ini ada 4, artinya poin pertama, terkendalanya mahasiswa dalam pembayaran UKT di semester ganjil. Berdasarkan survei responden menjawab 425 mahasiswa atau 85,5% mahasiswa pendapatan orang tua atau wali mereka mengalami penurunan dan 72 mahasiswa atau 14,5% mahasiswa pendapatan orang tua mereka tidak mengalami penurunan. Kami pun survei rata-rata pendapatan orang tua atau wali dari 50% lebih mahasiswa ialah 500.000 sampai 2.500.000. Lanjut yang ke permasalahan kedua, terkendalanya mahasiswa membeli kuota internet untuk kuliah online. Berdasarkan survei yang kami adakan, 473 responden atau 95,2% mahasiswa menggunakan kuota internet mereka dalam melakukan perkuliahan daring dan hanya 24 responden atau 4,8% mahasiswa yang tidak menggunakan kuota internet untuk perkuliahan daring. Berdasarkan survei responden menjawab 8 mahasiswa atau 1,6% mengeluarkan biaya internet kurang dari 300.000, tetapi sebanyak 77 mahasiswa 15,8% menghabiskan biaya kuota 30.000 sampai 60.000 rupiah. Dan 168 mahasiswa atau 34,5% mahasiswa mengeluarkan biaya 60.000 sampai 90.000 sampai 90.000 rupiah. Dan 117 mahasiswa atau 24% menghabiskan biaya sebesar 90.000 rupiah sampai 120.000 rupiah. Dan 117 mahasiswa atau 24% menghabiskan biaya sampai 120.000 rupiah. Reja, izin masuk Reja. Yang Ibu. Datanya bisa dilihat kan kemarin sudah dikirim. Jadi apa namanya, kesimpulannya aja lagi dari poin-poin itu ya. Biar lebih cepat. Oke, makasih. Sebelumnya sudah ada penyampaian dari kami Bu masing-masing, ulun untuk kesimpulan dari 4 permasalahan ini nanti ditambahkan oleh teman saya untuk rekomendasi atau kebijakan Bu. Jadi ulun lanjutkan dulu pula untuk mempersingkat waktunya nih. Yang ketiga, efektivitas pembelajaran.
Nah, di sini ada di aplikasi e-learning 113 mahasiswa ada 22,7% yang memakai Google Meet atau Hangout, 329 mahasiswa atau 66,2%, dan WhatsApp 19 mahasiswa atau 3,18 maksud turun 3,8%. Lanjut ke poin 4 yang terakhir, terhadap kegiatan organisasi kemahasiswaan. Perihal pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kemendikbud, para pimpinan unit utama, kepala unit pelaksanaan teknis, dan pemimpin perguruan tinggi diminta untuk menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak pejabat atau peserta dari daerah. Yang kedua, batas waktu menjadi sampai dengan pemesanan COVID yang mereda. Berdasarkan kebijakan tersebut juga berdampak pada organisasi kemahasiswaan atau Ormawa Poliban, dan kami dapat memahaminya dengan baik demi mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Tetapi ada beberapa keresahan dan permasalahan yang terjadi pada Ormawa Poliban. Yang pertama itu, di tengah pandemi, Ormawa tidak dapat menyelesaikan program kerja secara maksimal dan sesuai dengan rapat kerja lembaga yang sudah direncanakan dengan baik. Poin kedua, yang terakhir, dalam kondisi seperti ini, Ormawa Poliban seharusnya terus bisa bergerak dan berdampak bagi mahasiswa Poliban sesuai ADRT tiap Ormawanya. Nah, jadi itu Pak mengenai 4 permasalahan yang disampaikan. Terus mengenai rekomendasi atau kebijakannya bisa ditambahkan oleh Saudara Rasid. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, yang terhormat Bapak Joni Riyadi selaku direktur. Ya. Kemudian Ibu Hajah Nur Hidayati selaku Wadir 3. Nah, ini kami langsung aja Bu ke Pak Bu untuk poin-poin yang kebanyakan dari mahasiswa inginkan. Di sini ada 6 poin berdasarkan dari 4 permasalahan tadi yang sebelumnya disampaikan. Di sini yang pertama, memberikan keringanan pada pembayaran UKT di semester. Nah, ini ada beberapa hal. Mengenai pembayaran UKT semester ganjil, karena melihat ini sampaikan data mengenai penghasilan orang tua di kala COVID-19, di kala pandemi. Jadi banyak yang menurun, maka dari mereka banyak yang mempertanyakan. Karena untuk permasalahan ini tidak hanya di Poliban, saya rasa di seluruh kampus, bahkan tetangga kita pun juga banyak dari mahasiswa yang mempertanyakan. Seperti itu. Kemudian untuk kami pun sebenarnya juga dilarang sebenarnya sama kurang dianjurkan sama Ibu Ida kemarin survei, karena sudah dikasih tahu bahwa Poliban sebagai PTN Satker. PTN Satker yang mana untuk UKT ataupun pembiayaan UKT itu yang lolos langsung dari pihak kementerian. Nah, namun kami mendapati adanya peraturan Permenristek Dikti nomor 39 tahun 2017 pasal 5 ayat 1 bahwa pemimpin PTN dapat memberikan UKT dan atau melakukan penetapan ulang pemberian UKT terhadap siswa. Nah, maka dari itu melihat kondisi seperti ini, kami berharap dari Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan lagi untuk masalah UKT, karena banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang juga mengalami kesulitan untuk pembayaran UKT. Dan nanti mungkin bisa dikeluarkan surat edaran ataupun surat keputusan mengenai keringanan UKT. Seperti itu. Dan hal yang ketiga, untuk tidaknya diperlakukan pembayaran UKT taman pada masih tingkat akhir. Karena saya masih tingkat akhir, orang magang ataupun PKL, dan juga ada yang mengerjakan TA. Tapi karena yang mungkin terkendala, mungkin bisa dilakukan di semester ataupun setelah pandemi selesai. Tapi harapannya, kalaupun itu masuk di semester berikutnya, itu tidak ditambahkan untuk pembayaran UKT-nya untuk di semester berikutnya. Karena memang seharusnya didapatkan pada semester ini. Mungkin itu dulu. Ada yang mungkin yang mau ditanggapi dari Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Pak Bu? Ada yang ingin tanggapi atau memang akan dilaksanakan nantinya ke depan? Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mahasiswa bisa dengar suara saya?
Bisa, Pak. Dengar. Bisa ya. Masuk, Pak, Pertama-tama, masuk. iya, Sekarang, Pak. dengar ya, alhamdulillah. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu. Nah, semoga puasa kita ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan hanya ibadah puasa kita, tetapi ibadah kita lainnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya lihat dari permasalahan apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, sepertinya kaitannya dengan UKT ya, lebih banyak ke UKT, kemudian minta keringanan UKT, kemudian ada kota juga. Nah ini, jadi mungkin yang saya tangkap seperti itu. Cuman yang perlu kita ketahui bersama, benar seperti yang disampaikan oleh Rashid tadi, memang Poliban ini adalah salah satu PTN yang masih satker. Jadi beda, satker dengan BLU beda. Kalau BLU itu mereka bebas mengeluarkan dana itu, tapi tetap aja bertanggung jawab terhadap kementerian kan. Nah, cuman yang perlu dipahami bersama, saya bersama para wakil direktur yang lain juga berdiskusi bagaimana kita supaya bisa meringankan mahasiswa di masa pandemi COVID ini. Jadi memang seperti yang kalian lihat, mungkin sudah lihat di medsos di mana-mana, Poliban juga turut aktif di dalam penanggulangan COVID ini. Jadi ada beberapa yang sudah kita lakukan, baik terhadap kita kerjasama sama Muhammadiyah COVID-19 ya, itu rasanya comment center itu kan, kita menyumbang dana lebih kurang 40 juta kalau nggak salah kemarin itu. Nah itu tapi itu dananya diambil dari dana Badan Amil Zakat kita, kemudian ada dana bantuan sosial kita juga, itu untuk pembelian APD. Nah kemudian yang kedua itu kita juga ada Poliban. Saya sampaikan dulu ya secara garis besarnya ya, baru nanti saya sampaikan ke adik mahasiswa terkait dengan UKT. Nah kemudian yang kedua dan yang ketiga kita juga terus itu lakukan Poliban melakukan aksi itu terhadap yang terdampak, mungkin sudah baca di medsos. Nah kemudian terkait dengan yang disampaikan Rashid tadi, memang Poliban ini adalah kita masih posisi kita sebagai satker, satuan kerja namanya ya itu. Nah, yang perlu dipahami di sini, kita setiap tahun itu punya target pendapatan. Nah, jadi target pendapatan itu tidak boleh nanti kita kurang daripada itu. Nah, nanti kalau kita kurang daripada itu, pada saat audit nanti kemungkinan besar nanti akan bermasalah, dipertanyakan, kemudian kemungkinan besar nanti akan menjadi piutang. Pernah begini, ada mahasiswa yang belum bayar SPP, belum bayar UKT, kemudian di akhir tahun itu pada saat audit itu neracanya tidak imbang. Nah, tidak imbang. Jadi oleh audit ini ada apa? Itu dianggap piutang kita. Nah, jadi sama seperti ini, kalau kita nanti akan menurunkan UKT dari mahasiswa nanti di semester depan, itu nanti berdampak terhadap target kita. Nah, tapi kami memberikan solusi, artinya kita tidak akan turunkan UKT, tapi kita boleh mahasiswa nanti mencicil. Jadi mencicil kita sampai nanti mau berakhir semester berikutnya, mungkin bulan Desember nanti itu. Kemudian terkait dengan keringanan tadi kan ya jelas, artinya itu hampir sama dengan penurunan UKT atau UKT, itu nanti kita berikan keringanan saja, artinya keringanan untuk mencicil. Jadi saya melihat di data-data yang saya minta tadi, sebenarnya jumlah mahasiswa kita ini adalah lebih kurang 2.703 orang, mahasiswa student body-nya yang aktif. Jadi saya bicara dulu, 2016 itu ada 15 mahasiswa yang menerima bidik misi, yang sekarang namanya KEPK, KIPK itu. Karena 15 orang itu karena sisanya yang berada di semester 78 saja lagi, yang diploma 4. Tahun angkatan 2017 itu 148 mahasiswa yang menerima bidik misi.
Kemudian 2018 171 yang menerima bidik misi, 2019 ini 250 yang menerima bidik misi. Jadi totalnya itu 584 jumlah yang menerima bidik misi. Itu kan artinya dari jumlah 2.703 itu sudah ada 584 orang yang artinya bisa kita bantu lewat bidik misi. Kemudian terkait juga dengan dengan beasiswa. Jadi beasiswa itu PPA itu ada 202 orang yang bisa menerima PPA. Itu prestasi akademik itu kan. Nah, ini 400.000 per bulan, dibayarnya per 6 bulan. Jadi kalau dibayar 6 bulan itu kan artinya 2,4 juta. Kalau misalnya yang terdampak ini misalnya dia pinter, terus dia dapat beasiswa, itu kan bisa digunakan untuk mencicil dan lain sebagainya. Artinya kita win-win aja, win-win solution. Jadi dari sisi pertama itu mahasiswa yang terdampak bisa kita bantu lewat mencicil. Kemudian dari sisi institusi itu kita nanti tidak ada piutang nanti terhadap negara. Jadi biar kita sama-sama nantinya. Artinya ini salah satu contoh yang kami bangun bersama para wadir untuk tahun yang pertama ini, untuk yang semester ini, kita mengusulkan ke Dikbud itu untuk beasiswa mahasiswa baru ini kurang lebih 500 orang. Nah itu kan nanti 500 orang itu nanti kita bagi-bagi ke memang orang-orang yang memang yang membutuhkan, memang berhak menerimanya. Ini salah satu contoh. Jadi kemarin Ibu Wakil Direktur 3 WA saya, ada beberapa mahasiswa yang lulus di S6PN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri, itu mereka tidak bisa masuk karena tidak mempunyai uang. Dia lulus. Artinya kan kalau sudah masuk lewat jalur SNMPN, itu kan jalur undangan tuh. Itu tentunya anak-anak yang pinter-pinter yang direkomendasikan oleh sekolah untuk masuk Poliban. Mereka tidak bisa bayar UKT-nya sehingga mereka tidak bisa mendaftar. Nah, dengan adanya bidik KEP ini, saya minta kemarin sama Ibu Wakil Direktur 3, nah kemudian Ibu Wakil Direktur 3 minta kepada admin jurusan atau admin akademik untuk menelpon mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa bayar tersebut. Ada apa jadi tidak bisa mendaftar ke Poliban? Artinya padahal Anda lulus di Poliban lewat jalur SNMPN, itu kan lewat jalur undangan. Ternyata begitu digali, mahasiswa tersebut tidak bisa bayar SPP, tidak bisa bayar UKT. Nah, ini kita usahakan. Jadi silahkan mereka mendaftar, kemudian nanti UKT-nya kita bantu lewat KEP. Ini artinya ini kan kepedulian Poliban terhadap mahasiswa, calon mahasiswa kita yang memang tidak mampu. Nah, kemudian bahkan di situ kan diwajibkan membayar lebih kurang 600 sekian itu kan. Itu kita bebaskan dulu. Nanti juga dibayar sama KIP nantinya yang membayar. Begitu pula dengan mahasiswa yang sudah ada, yang eksis. Jadi yang semester sekarang mungkin semester 2, 4, 6 itu kan. Nah silakan saja bagi mahasiswa yang terdampak, nanti silakan buat surat ke permohonan ke Pak Direktur, misalnya ke pimpinan misalnya, atau ke Wadir 2, atau ke Pak Direktur silakan. Nah nanti artinya karena terdampak, jadi kita mohon misalnya mencicil, ya itu nanti akan kami tinjau, nanti ada tim tersendiri dari kami nanti untuk melihat atau langsung turun ke lapangan nanti ini si anak ini benar-benar nggak terdampak. Kalau memang terdampak nanti akan kita tindak lanjuti nantinya. Bahkan saya tadi barusan ngomong dengan Ibu Wakil Direktur 3. Kalau misalnya yang 500-an ini, yang KIP yang sekarang ini, misalnya tidak terserap misalnya, kita bisa usulkan lagi mudah-mudahan misalnya terserap 300 orang aja misalnya ya. Alhamdulillah kalau misalnya ekonomi orang tua yang masuk Poliban ini rata-rata bagus semua misalnya. Jadi mereka tidak membutuhkan KIP. Jadi yang terserap misalnya 300 orang aja. 200-nya itu saya minta dengan Ibu Wakil Direktur 3 itu kita minta usul lagi ke Dikbud untuk ongoing yang semester atasnya. Jadi semester atasnya yang memang terdampak itu bisa kita salurkan lagi lewat KIP.
Nah, jadi itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dengan kota. Kota itu kalau nggak salah saya sudah minta sama Pak Arifin, sama Pak Agus untuk secepatnya agar bisa bisa mendapatkan bantuan kota itu kan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya berpikir ada dua provider. Ternyata kata Pak Arifin, bisa Pak saya jalan ke luar itu kan, ke XL kemudian ke Axis. Akhirnya kita dapat 4 provider. Jadi ada Indosat, ada Telkomsel, kemudian ada XL, kemudian ada Axis. Tapi semua provider itu kan bervariasi. Jadi kalau misalnya mungkin adik-adik mahasiswa sudah lihat di SIPMA ya, sipma.polima.id itu kan .ac.id. Jadi untuk Indosat itu mereka bisa dapat 120 giga itu kan. Kemudian kalau Telkomsel 25 giga, XL 15 giga, Axis itu ada 16 giga. Jadi bervariasi itu. Nah, jadi saya sudah minta sama Pak Arifin, coba hitungkan Pak Arifin sama Pak Agus, kira-kira mahasiswa yang pikon ini kira-kira kalau dirupiahkan sekali pikon itu berapa rupiah sih dapatnya gitu kan. Nah, kalau misalnya sekali pikon misalnya habis kota berapa, nah kemudian kalau kita rupiahkan berapa. Nah, kemudian saya juga minta sama teman-teman di akademik, setiap semester itu kira-kira mata kuliah yang teori ada berapa setiap semester. Karena setiap semester itu kan bukan hanya diisi oleh mata kuliah teori, tetapi juga pasti diisi oleh mata kuliah praktek. Kalau mata kuliah praktek ini tentunya kan tidak bisa kita lakukan dengan pikon, itu sudah pasti. Itu karena ini juga menjadi pembahasan yang cukup unik, artinya cukup ramai juga kemarin terkait dengan mata kuliah praktek ini. Tapi saya coba masuk dulu ke mata kuliah teori. Jadi mungkin ada beberapa orang, saya juga bukan lakukan penelitian atau pengamatan, tapi saya berdasarkan pengamatan saja. Saya bilang kira-kira beberapa dosen sih yang melakukan pikon dengan mahasiswa. Ternyata tidak semua. Bahkan saya sendiri tidak terlalu membebankan ke mahasiswa untuk pikon. Ini Nopal nih, tahu persis karena Nopal mahasiswa saya di semester 6, saya palingan ngasih tugas saja. Tugas kirim lewat email. Nanti pada saat ada waktunya baru kita bahas, nanti bisa lewat pikon gitu kan nantinya. Jadi saya tanya beberapa dosen, kamu lakukan pikon nggak? Enggak Pak, saya palingan kasih bermacam-macam lah itu kan, bisa lewat WA, biatlan dan lain sebagainya lah itu. Nah kemudian terkait dengan mata kuliah praktek, ini juga kemarin saya bersama Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia, juga bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Mas Wikan Sangarito, beliau kan baru dilantik. Kita diskusikan masalah praktek ini. Ini juga praktek ini menjadi permasalahan buat kita semua. Karena seperti yang kita ketahui bersama, politeknik kan beda pendidikan politeknik dengan pendidikan akademik. Kalau pendidikan politeknik tentunya prakteknya kan lebih banyak, muatan prakteknya lebih banyak daripada muatan teorinya. Nah, jadi bagaimana menyikapi praktek ini di masa pandemi COVID ini? Memang ada beberapa politeknik yang mereka mempunyai peralatan-peralatan yang bisa pakai simulasi saja. Nah, jadi sebenarnya kalau di listrik kita baru beli alat simulasi terkait dengan instalasi listrik. Sebenarnya bisa dipraktekkan itu tanpa langsung pegang ke alat. Tetapi mungkin itu karena kita baru beli alatnya, tapi mungkin belum bisa dioperasikan karena tentunya harus melalui pelatihan-pelatihan dulu bagi dosen-dosennya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita sikapi. Akhirnya saya diskusi dengan para direktur lagi, khususnya Bapak Ahmad Rijani, Wakil Direktur 1 Bidang Akademik. Ini bagaimana nih Pak? Praktek ini tentunya harus kita laksanakan. Nah, akhirnya kami rapat di grup Wakil Direktur kemarin lewat Microsoft Teams itu. Akhirnya kita putuskan setelah ujian akhir selesai nantinya, nanti dilanjutkan dengan mata kuliah praktek khusus itu mata kuliah praktek. Jadi selama itu mudah-mudahan dengan catatan artinya pandemi COVID ini sudah berakhir. Cuman saya sedikit pesimis melihat kondisi kita seperti ini. Karena mungkin ada mahasiswa sendiri pernah membaca di
di media sosial apa yang pernah disampaikan atau tulis yang disampaikan oleh Pak Dr. Ibiki Dharma Putra. Beliau itu juga sebagai Direktur Rumah Sakit Sambang Lihum. Jadi beliau sampaikan saat ini berdasarkan pengamatan atau penelitian beliau pada saat rapid test di beberapa pasar kemarin, itu beliau prediksi itu 21.000 orang nanti yang di Banjarmasin ini yang terpapar corona. Jadi coba bayangkan 21.000 orang nanti yang akan terpapar corona, kemungkinan besar seperti itu. Jadi kalau kita dudukan secara empiris itu 25%, itu 25%-nya nanti itu yang tentunya mendapat penanganan dari nakes tenaga kesehatan. Jadi kurang lebih 5.200-an itu. Kemudian sisanya itu nanti 75% nanti yang OTG, orang tanpa gejala. Jadi kalau itu berdasarkan pengamatan beliau. Nah, jadi terkait dengan ini tadi saya masih sedikit pesimis kalau misalnya di bulan Agustus itu kita bisa lakukan praktek. Nah, tapi tetap kita jadwalkan itu nanti di bulan Agustus nanti kita praktek. Kemudian ini juga yang menjadi diskusi kami di para wakil direktur dengan ketua jurusan terkait dengan wisuda bagi anak-anak semester 6 ini. Kalau misalnya kondisinya tetap seperti ini, pemerintah belum mengizinkan kita physical distancing, itu kemungkinan besar ini di dalam sejarah pertama kalinya nanti Poliban akan melakukan wisuda online nantinya. Nah ini, jadi hal-hal seperti ini juga kami terus memikirkan. Jadi bukan hanya sebagian saja yang kami pikirkan, tapi kami pikirkan sampai ke ujungnya nanti jadi itu sementara yang saya sampaikan. Mungkin silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanggapin. Mungkin ada Ibu Wakil Direktur 3 ada yang ditambahkan dulu, Bu. Baik, terima kasih Pak Direktur. Izin ke pembawa acara ya, Ibu mau menambahkan saja. Seperti yang dikatakan Pak Direktur tadi, target itu bukan kita yang menentukan, tapi pusat. Jadi kita kejar target juga untuk memenuhi UKT yang harus disetor ke pemerintah itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, jadi udah benar tadi bahwa ada keringanan itu mungkin dicicil. Tetapi juga kita ada kemungkinan ada keep ongoing. Jadi keep ongoing itu kita usahakan juga supaya bisa membantu mahasiswa yang sedang kuliah di tingkat atas, bukan maba. Kemudian tadi Ibu ada dapat juga selebaran dari Adaro ya, beasiswa. Jadi itu juga bisa kita upayakan untuk mendapatkan dari semester 4 sampai semester ke atasnya. Jadi ada yang semester 7, 6, kan masih ada lagi semester 8 nanti ya untuk yang di 4. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh jajaran pimpinan Poliban. Kemudian lagi tadi kota sedang diproses Pak ya, alhamdulillah, insya Allah terbantu. Kemudian ada tentang kegiatan kemahasiswaan yang terkendala karena kita tidak boleh berkumpul. Itu Ibu lagi mengkaji dana yang disiapkan dari RKAK ya. Itu kegiatan apa yang mungkin bisa dilaksanakan. Nah ini Ibu nanya pemilihan presiden udah belum? Belum, Bu. Hari ini. Pemilunya. Kapan? Hari ini sampai besok. Oh gitu. Nah itu juga kan kita kemarin memerlukan sistem ya, yang alhamdulillah Pak Arifin bikinkan itu. Jadi kita juga perlu memikirkan beliau kan sudah meluangkan waktu untuk membuat seperti itu. Jadi perlu juga kita pikirkan jasanya itu ya. Nah, insya Allah dalam pekan ini Ibu lagi menyusun untuk kegiatan kemahasiswaan yang kira-kira bisa kita laksanakan. Baik itu mungkin ada webinar gitu ya, seminar online dan sebagainya yang bisa kita bisa laksanakan. Nanti kita biayai itu. Jadi biaya yang selama ini
untuk pertemuan fisik, jadi kita bisa bikinkan pertemuan yang virtual gitu ya, yang menyesuaikan. Tapi insya Allah minggu depan, seminggu lah lagi akan saya sampaikan bagaimana yang bisa kita lakukan. Seperti latihan kepemimpinan juga kan bisa ya secara virtual ya, meskipun tidak maksimal mungkin. Dan kayaknya 3 masalah itu saja tadi yang diinikan Pak ya. Dan itulah jawaban yang bisa disampaikan. Barangkali ada tanggapan dari mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kawan-kawan dari mahasiswa? Ya, sebenarnya tadi kan pertama mengenai pakai yang diajukan saudara Rasid tadi, yaitu memberikan keringanan. Kemudian keringanan yang dimaksud dari Bapak Direktur tadi yaitu bakal ada permohonan yang ditujukan kepada Wakil Direktur ataupun Direktur Polisian Negara Masing untuk keringanan, dan keringanan yang dimaksud yaitu pencicilan. Jadi bagaimana kawan-kawan mahasiswa, rekan-rekan BEM, ada tanggapan? Izin berbicara, moderator. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk tanggapannya. Oke. Nah, udah cukup jelas Pak, Bu. Namun yang perlu mungkin sama-sama kita bahas lagi itu mengenai tata cara pengajuannya Pak Bu untuk keringanan. Jadi kan biar kolektif nih, apakah ke direktur atau ke Wadir 3. Mungkin nanti kami bisa bantu biar mungkin format suratnya, ataupun kalau mungkin kayak perlu syarat-syaratnya seperti apa aja. Seperti itu. Untuk tata cara pengajuannya. Itu aja yang saya pertanyakan. Apa? Iya. Baik, Pak Direktur mungkin bisa, Sari, boleh kan langsung ditanggapi ya? Silakan Bu. Gitu. Kalau untuk yang itu berarti nanti diumumkan secara resmi aja. Kalau misalnya ada yang ingin melakukan hal itu, tentu perlu ini dulu ya, disusun dulu. Nanti akan disampaikan, disusun dulu konsep pengumumannya, nanti akan disampaikan secara resmi dari Poliban. Seperti itu Pak ya, Pak Direktur. Yap. Ya, silahkan Sari. Baik, saya tambahkan Bu ya. Jadi saya barusan mumpung ingat nanti, jadi terkait tadi sudah dijawab sama Ibu Ida terkait dengan apa yang ditanyakan terkait dengan suratnya ya, itu nanti mungkin bisa secara resmi saja nanti Ibu Wakil Direktur 3 yang bikin. Ini saya barusan terima WA dari Pak Arifin, bagian UPT3. Jadi ini ada berita acara sudah dibuat untuk seluruh mahasiswa Poliban. Itu nanti pendaftaran mahasiswa Poliban itu sampai tanggal 22 Mei nanti untuk kota, pengolahan data, nomor HP dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di SIPMA nantinya. SIPMA poliban.ac.id nantinya. Kemudian ini juga saya juga dapat laporan, saya selalu pantau kegiatan mahasiswa, saya juga pantau. Ini laporan live con Filmapres buka dari jam 8 tadi, tingkat partisipasinya lumayan banyak. Jadi kalau saya lihat di sini untuk suara satu itu ada 492 suara sudah dia. Kalau yang bagian 2 ada 225 suara. Yang ketiga itu ada 144 suara. Itu jadi saya selalu kegiatan mahasiswa yang terkait berhubungan dengan IT itu selalu saya pantau itu kan. Karena selalu laporan-laporan itu masuk ke saya untuk dari tim IT. Jadi ini untuk Filmapres saya udah tahu gambarannya. Artinya partisipasinya cukup banyak tadi. Luar biasa Pak ya. Luar biasa sekali. Sistem online ini. Mantap. Jadi satu lagi saya harapkan juga kepada adik-adik BEM, coba didorong mungkin adik-adik kelasnya lah mungkin atau junior-juniornya untuk ikut di kegiatan apa sih Bu kegiatan yang dikelola Ibu Isna Bu Isna sama Pak Helmi? Oh iya, lomba
inovasi Lomba video kreativitas. animasi ya. Ya, animasi itu. Jalan. Coba itu kan lumayan tuh. Hadiahnya kalau juara 1 ada 4 juta, Juta, hadiah iya. juara 2 3 juta apa 2 juta ya itu. Nah, Itu kan salah satu bentuk itu kegiatan Pak yang bisa kita ya. Heeh. Artinya begini, artinya di masa pandemik ini sebenarnya ada hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Artinya mungkin memang kita bisa kalau yang berbayar memang agak berat ya, tapi coba cari yang free itu kan, kita bisa belajar lewat online itu kan. Jadi masa-masa seperti ini kita harus menajamkan kemampuan skill kita nantinya, nanti ditambah nanti dengan kemampuan skill kita pada saat nanti kita praktek di kalau pandemi COVID. Ya itu dulu Pak Bu Wakil Direktur 3 dan pembawa acara. Ji, Ibu Baik, terima rasa kasih, Bapak, Ibu itu sekalian. tanggapan. Ya. Bagaimana rekan-rekan BEM? Ada yang ditanggapi lagi? Untuk UKT konkret sudah. Sedikit pertanyaan Bu mengenai UKT dari Ulun. Mungkin yang mahasiswa yang terdampak itu, apakah semua mahasiswa bisa mengajukannya Bu, atau memang orang tua pekerja informal atau formal yang bisa mengajukan Bu, atau semua mahasiswa bisa mengajukan untuk keringanan UKT tadi? Mungkin nanti ada kriteria-kriterianya nanti Bu. Ya nanti dirumuskan dulu ya dengan jajaran pimpinan ya. Kalau apakah harus ke semuanya secara umum diumumkan boleh atau bagaimana nantinya supaya tidak berdampak yang ke lain-lain gitu kan? Kalau diumumkan semua terus nanti gimana? Terlambat penyetoran kata. Kalau menurut saya begini Bu, artinya kalau yang terdampak saja mungkin kan, artinya begini, kalau kita merasa mampu, menurut saya mending kita bayar saja. Karena kecuali kita benar-benar tidak mampu, itu kan baru kita cicil. Karena kalau kita mampu, terus kita seolah-olah tidak mampu, itu nanti merupakan suatu doa nantinya. Jadi saya berharap artinya kalau memang kita mampu, kita usahakan bisa. Kalau memang tidak mampu, ya udah kita cicil gitu kan. Karena kalau kita mampu, tapi kita berpura-pura atau seolah-olah tidak mampu, ini nantinya menjadi doa nantinya. Saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin mahasiswa kami ini nantinya, lulusan-lulusan kami nanti mudah-mudahan semuanya bisa sukses gitu kan, sukses dan bisa menjadi pejabat dan bisa membawa nama besar Poliban nantinya. Itu. Seperti itu. Karena itu juga kan menghambat yang lain Pak ya, kalau Benar. misalnya lambat pembayaran Ya. UKT kita, Ya. itu akan ditanyakan di pusat. Kenapa gitu ya? Oke, ada lagi. Tawaludin ini anu ya, sebagai ini ya, sebagai apa? BEM ini apa? PLT ya? Iya Pak. Sama PJS, Pak. Sawal ini PLT BEM ya? Sawal. PJS, Pak. Hah? PJS Pak. PJS ya. Oh ya. Ya. Sementara mendapatkan plasma yang baru. Mungkin sudah ya. Baik. Ada lagi? Pak Direktur masih ada Atau lanjut kegiatan ke lagi ya Pak? selanjutnya? Ya. Ada beberapa lagi nih Bu. Konkret. Oke, kayaknya Apa? aja sih. Coba ada lagi. Coba dipercepat. Oh, ya. Dipercepat saja. Sip. Rasid ya? Apa itu Sid? Oke. Iya Pak. Ya Pak Bu, saya jelaskan langsung semuanya, mungkin yang beberapa yang belum. Oke, untuk yang mungkin nanti saya minta perjelas mengenai mahasiswa yang magang dan juga mahasiswa tingkat akhir ini, untuk TA-nya itu seperti apa. Sementara saya belum tahu sih untuk kebijakannya dari Kamu semester pihak berapa pimpinan. Rasid semester berapa? Semester 4 Bu. Oh masih 1 tahun lagi ya? Iya siap Bu. 1 tahun lagi. Nah, kemudian yang kedua, ini ada rekomendasi dari kami. Kami tahu kalau dari Bapak dan Ibu udah ada mengadakan bantuan untuk mahasiswa ataupun masyarakat. Tapi mungkin saya kurang tahu juga apakah pendataan yang kemarin dari kuota itu untuk pendataan di mana posisi setiap mahasiswa sekarang berada. Karena kebetulan juga ada beberapa mahasiswa yang memang tidak bisa pulang kampung karena terhalang ya karena ada aturan dari pihak pemerintah daerahnya.
Nah, mungkin saya berharap sih kalau dari Poliban bisa juga memberikan bantuan untuk kehidupan sehari-hari mereka karena mungkin ada yang sangat terdampak. Mungkin Baik, itu. Rashid. Karena untuk pendataan sementara saya belum ada lihat Oke. dari mahasiswa di Bu. Boleh ditanggapi, Sari? Rashid? Silakan Bu, Silakan dulu, Bu. silakan Bu. Ya. Mahasiswa kemarin bidik misi dengan adik sudah kita salurkan bantuan. Sekalian kemarin waktu menyalurkan ke Ek, Pak ya. Ya. Jadi anak-anak bidik misi, kemudian adik yang ternyata tidak bisa pulang, itu kita beri bantuan sembako. Nah, cuman itu kan udah lewat berapa lama ya? Tidak tahu lagi yang Ya, Bu. sekarang perlu ditanyakan lagi nanti. Oke, Tapi ada juga yang dibantu oleh daerah mereka dari Riau. Itu dengan mengajukan bahwa mereka mahasiswa aktif, terus dikirimin bantuan dari daerahnya. Mungkin saya tambahkan sedikit Bu ya. Iya. Jadi terkait dengan pendataan mahasiswa-mahasiswa yang terdampak itu, saya pikir mungkin untuk Poliban sih tidak terlalu banyak. Artinya mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung itu saya pikir tidak terlalu banyak. Karena apa? Asumsi saya mahasiswa Poliban itu mereka paling banyak itu seputaran Kalimantan Selatan saja. Betul. Itu ya. Karena kan saat ini meskipun PSBB masih bisa pulang kampung sebenarnya ke Kandangan, ke Amuntai, ke Rantau misalnya, ke Meraba itu masih bisa. Terkecuali misalnya kalau harus ke luar wilayah misalnya. Jadi kalau saya bandingkan dengan mahasiswa di Politeknik Negeri Malang, itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang terdampak itu. Karena saya juga diskusi dengan beberapa direktur, baik dari direktur Malang, misalnya direktur Bandung, itu kan. Memang banyak mahasiswa-mahasiswa yang di luar daerah itu yang kuliah di tempat mereka. Beda dengan di kita. Sebarannya Ya, luas, Pak ya. sebaran mereka banyak itu kan. Jadi mungkin bisa saja kalau misalnya memang benar-benar terdampak, mungkin kita carikan solusinya lah nanti kan. Artinya saya dengan Ibu Wakil Direktur 3 nanti, tapi benar-benar yang terdampak itu kan. Artinya saya kalau adik itu cuma 29 orang Pak, kalau adik Iya. kita. Jadi 29 orang itu beberapa sudah pada pulang ke daerah asal gitu. Iya, iya. Yang di sini paling masa sekitar 40%-nya. Iya. Nah, kemudian terkait dengan magang, jadi saya diskusi dengan Pak Wakil Direktur 1 kemarin juga di rapat di rapatnya Pikonnya para Wakil Direktur, terkait dengan magang ini juga menjadi masalah juga buat kita. Karena apa? Karena magangnya belum tuntas, tetapi pandemi COVID-nya sudah berlangsung gitu kan, nah, sehingga terhalang. Jadi saya kemarin juga, Pak, ya? benar. Jadi kemarin saya diskusi dengan para kajur juga. Artinya udahlah kita jangan terlalu saklek lah itu kan artinya. Kita kasih lah artinya mungkin baik nilai, baik apa itu ini semua yang kalau saya berpikir begini, saya bilang sama para kajur, yang paling penting itu selamat dulu. Kita bisa menyelamatkan diri dulu itu sudah alhamdulillah. Yang lain-lainnya itu belakangan lah. Jangan terlalu idealis misalnya. Orangnya hidup. Iya, magang ini nggak selesai nih, dia harus seperti ini ya. Saya tidak mau seperti itu, saya bilang gitu kan. Yang penting kita ini selamat dulu lah, hidup dulu lah itu kan. Jadi jangan terlalu dipikirkan artinya magangnya belum selesai, ilmunya belum dapat diserap dengan baik apa dan sebagainya lah itu kan. Saya bilang saya tidak ingin seperti itulah artinya. Syukur mahasiswa kita sudah selamat, bisa hidup, dosen kita hidup semua, artinya kan kita diberikan berkah sama Allah panjang umur itu kan di masa pandemi COVID ini. Sudah itu sudah alhamdulillah bersyukurnya. Tidak perlu memikir yang mata kuliah yang tidak bisa kita ajarkan. Itu bukan hanya di tempat kita, tetapi kita juga di semua politeknik juga kasusnya sama seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan TA, memang kalau jurusan tata niaga sebenarnya mungkin tidak terlalu masalah karena itu kan penulisan saja kan. Tetapi kalau yang rekayasa, terutama yang saya tahu itu di jurusan elektro sama jurusan mesin, terkadang mereka ada yang bikin prototype. Prototype itu otomatis mereka kan harus menggunakan alat. Nah kemudian saya kemarin diskusi dengan kajur sipil, saya bilang kalaupun itu harus ke lab, terus pengambilan sampel datanya udah jangan pakai sampel data yang primer.
pakai saja sampel data yang sekunder, kan udah masalah itu kan. Artinya yang paling penting bisa dipertanggungjawabkan hasil TA-nya, itu saja. Artinya kita nggak usah terlalu yang anu lah, jangan terlalu yang idealis banget lah di masa-masa sekarang ini. Itu Rasid. Berarti TA masih tetap selanjutnya, Pak? Kalau TA kan di jadwal masih tetap itu. Kalau yang saya tahu, kalau di TI, mereka sudah selesai seminar proposal. Seminar proposal bisa dilakukan via Pikon. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti seminar TA-nya pun bisa lewat Pikon nantinya. Tetapi mereka kan tidak pakai alat sedikit, cuman bisa langsung simulasinya itu kan bisa di kamera sebenarnya kan. Nah, nanti ditayangkan, dijelaskan bisa seperti itu. Jadi ada beberapa juga yang bikin prototipe, tapi prototipenya nanti mungkin bisa di kamera, itu kan ditayangkan pada saat Pikon, dijelaskan fungsinya, dijelaskan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Saya pikir kalau TA tetap lanjut, tetapi tentunya kita tidak bisa kualitas mutu itu ya pasti turun lah itu kan. Saya juga diskusi dengan, kita punya kepala pusat penjaminan mutu, itu Bu Manik itu, kalau yang jurusan akuntansi pasti tahu dengan Bu Manik. Itu. Jadi beliau kepala pusat penjaminan mutu. Jadi saya bilang juga, saya jelaskan sama Ibu kepala pusat penjaminan mutu, saya bilang di saat-saat seperti ini kita tidak bisa kejar target mutunya harus sekian, mutu kualitas pembelajaran harus sekian. Saya bilang mungkin nggak bisa seperti itu. Pasti akan terjadi penurunan kualitas mutu nantinya. Itu. Iya, siap, Pak. Nah. Lanjut, Pak. Untuk yang ketiga, ini mengenai kompensasi nilai. Tapi saya rasa kalau yang ini mungkin bisa dilanjut aja, karena untuk nilai mungkin dari setiap dosen bisa mempertimbangkan masing-masing seperti apa nilai berikutnya. Tapi harapan saya walaupun dalam keadaan seperti ini, nilai itu tidak terkurangi lah. Karena misalnya hanya dikasih teori aja, dikasih tugas aja, terus jarang bertatap muka. Nah, itu aja Pak, harapan yang untuk rekomendasi ketiga, kompensasi nilai. Kalau nilai menurut saya insya Allah lah para dosen sih memahamin itu kan. Dalam kondisi seperti ini, seperti saya sampaikan tadi, kita tidak bisa idealis. Misalnya kamu harus bisa mengerjakan ini, misalnya kamu harus bisa melaksanakan ini, tidak bisa seperti itu. Jadi saya pikir insya Allah lah ini dalam masalah seperti ini, mudah-mudahan para dosen itu juga yang mungkin ada juga beberapa dosen-dosen yang idealisnya tinggi itu kan, tetapi saya pikir dengan kondisi seperti ini mungkin memahamin lah. Itu harapan saya seperti itu. Tapi biar bagaimanapun sebenarnya kan kalau nilai itu hak prerogatif dosen. Nah, tetapi saya juga pasti menghimbau kepada rekan-rekan dosen, artinya saya cuma bisa menghimbau saja. Tolong diperhatikan nilai-nilai mahasiswa kita dan tidak boleh ada DO nantinya. Karena dari kementerian juga menyampaikan seperti itu. Pada saat seperti ini kita tidak boleh mendeo mahasiswa. Itu. Nah, ini juga saya sampaikan ke kawan-kawan, ke ketua jurusan. Artinya kita tidak boleh mendeo mahasiswa. Kita bina terus lah. Kalaupun dia bermasalah kita bina dulu lah. Kan tugas daripada dosen kan membina mahasiswa itu kan. Karena kita tahu mahasiswa itu masih labil. Kadang-kadang karena saya juga pernah jadi mahasiswa, pernah muda. Nah, itu kan masih labil lah itu kan artinya. Nah, kita bina terus lah sebaik-baiknya supaya yang dulunya misalnya sedikit keluar rel sedikit bisa kita arahkan kembali. Itu. Oke, lanjut Pak. Untuk yang ini rekomendasi keempat mengenai kuota internet tadi sudah banyak dipaparkan. Benar. Kami berterima kasih karena dari pihak Waliban termasuk yang cepat tanggap dibandingkan politeknik yang lain untuk segi kuota internet. Tapi mungkin dari kami hanya meminta untuk kalau seandainya ada perubahan-perubahan seperti provider tadi, itu bisa disampaikan karena kami kaget ada tiba-tiba ada perubahan jadi 4 provider. Dan itu kan kalau misalnya mahasiswa yang sudah ngisi mungkin nggak bakal lihat lagi. Karena yang baru ngisi baru ngelihat ternyata ada Excel dan Exit sebagai tambahan. Seperti itu. Dan kan ini berdasarkan jadwal 22 Mei. Iya. Kami harapnya itu bisa segera cepat karena masih banyak yang masih ada Pak kuliah online dari teman-teman kami. Iya, Rasid. Terus yang artinya kan begini, dulunya kan cuma 2 ya,
Telkomsel sama Indosat. Tetapi begitu disurvei ternyata mahasiswa banyak juga yang pakai kartu yang Aksis itu kan, kemudian ada XL, Iya, Pak, makanya benar, Pak. ditambah provider lain itu kan. Jadi tolong bantuan BEM nantinya terus mengarahkan kepada mahasiswa lain untuk segera mendaftarkan nomor HPI-nya nantinya. Itu kan sudah ada di SIPMA kan, sipma.poliban.ac.id, nanti dilihat aja di sana. Untuk mekanismenya itu saya serahkan kepada teman-teman UPTTIK nantinya. Lanjut, ada lagi yang didiskusikan? Dua lagi, Pak, dua lagi. Ya, silakan. Oke, Pak. Masalah ini dan Pak selama daring. Kalau dari yang Bapak sampaikan tadi kan kita menyesuaikan aja dengan keadaan seperti apa yang memang bisa dicapai untuk selama kondisi pandemi ini. Tapi harapannya setidaknya dari dosen bisa menyampaikan adalah walaupun materi sedikit. Tidak hanya dikasih tugas dan itu banyak sekali. Teman-teman ada yang ngeluh tuh katanya kasih tugas terus katanya. Nah, itu sih Pak untuk aspirasi yang dari teman-teman mahasiswa. Iya, sebenarnya kembali lagi saya sampaikan, sebenarnya terkait dengan mata kuliah itu, proses belajar mengajar itu sebenarnya hak prerogatif dosen. Kami pimpinan cuma bisa menghimbau, cobalah jangan terlalu banyak dikasih tugas mahasiswa itu kan. Masa-masa seperti ini kita saling memahamin lah. Tapi kembali lagi kepada dosen yang bersangkutan kan, artinya. Tapi kami pimpinan tetap menghimbau kepada pada teman-teman dosen. Artinya kita pada saat seperti ini udahlah kasih tugasnya jangan terlalu banyak gitu kan. Nah terus kalau pikon pun jangan terlalu sering itu kan, kasih tugas dulu nanti pikon lagi itu kan. Nah, jadi seperti itulah. Jadi win-win lah, artinya win-win solution lah itu kan. Ada lagi? Bisa Pak. Ya terakhir Pak. Tapi ini insya Allah yang terakhir buat Bu Ida Pak. Oke. Nah ini Pak untuk mengenai mungkin kami butuh panduan kegiatan mahasiswa selama COVID. Nah ini kan teman-teman Ormawa nih tetap ada yang berkegiatan nih. Ini juga kebetulan kemarin dari teman KPAP dari Mapala itu kemarin ngadain bagi-bagi takjil juga, ada yang buka donasi. Nah dari mereka sebenarnya ada perlu dana. Cuman mereka bingung, wah ini mau minta ke akademik tapi kan akademiknya tutup. Nah mungkin sebenarnya selesai sama Ibu Ida sudah dijelaskan bahwa itu masih diproses. Nah mungkin kami harapnya itu bisa cepat karena teman-teman juga tetap ngadain kegiatan yang bisa berdampak lah buat mahasiswa ataupun buat masyarakat. Nah di sini kami minta kejelasan mengenai cara pengajuannya, waktu tanggapan, pengajuan anggarannya, urutan-urutannya sistem supaya pada saat kami pengajuan kami tidak bingung. Itu aja sih Pak untuk mengenai pengajuan permohonan dana kegiatan mahasiswa pada saat COVID-19. Oke, Ya, sudah sip. Ya, Bu. Oke. Ya, silakan tanggapi, Bu. Apa yang Rashid sampaikan itu sudah kita draft. Jadi karena memang kita ini susah bertemu ya, jadi mesti ada tulisan gitu yang bisa dipahami. Jadi tunggu informasinya dalam 1 pekan ini ya. Oke, siap Bu. Ya. Oke, mungkin kalau dari saya terima kasih mungkin banyak buat tambahan sedikit Bu. Oh ya. Jadi sebenarnya tergantung kreativitas masing-masing mahasiswa. Karena saya lihat itu ada jurusan bisnis nggak di sini? Bisnis ada di sini. Satu. Itu MAIS ya, mereka mengadakan MAIS. Mereka cepet itu kan, bahkan mereka kirim proposal ke saya malah itu kan, minta. Itu mata kuliahnya Pak. Iya, memang mata kuliah dia kan, ada mata kuliah dia itu kan. Nah terus dan saya support itu, jadi ada salah satu mahasiswa mungkin kebetulan dia berteman sama anak saya juga, si Nikita itu kan kebetulan anak basket sama anak saya berteman, jadi dia kirim proposal ke saya, ya alhamdulillah saya bisa bantu lah itu kan. Yang penting saya mampu, kemudian kegiatan itu baik, insya Allah kita support lah itu kan. Ya. Oke, terakhir Pak dari saya terima kasih buat waktunya, buat Bapak dan Ibu, makasih buat tanggapannya. Saya harap dari Bapak Ibu sekalian kebijakannya tetap terus bermanfaat lah buat seluruh mahasiswa.
Dan Amin. semoga Insyaallah. Bapak Ibu terus tetap sehat, Amin. ya, Amin. Ya Rabbal ya, Alamin. rezekinya lancar ya. Itu aja Pak, Bu. Terima kasih. Ya, Saya kembalikan ke ya. moderator. Baik, terima kasih Saudara Rashid. Dari kawan-kawan yang lain ada yang ingin disampaikan atau dari Bapak Ibu sekalian ada pesan mungkin dari Bapak Ibu untuk kami semua? Silahkan Pak Direktur, mungkin ada yang ingin dipesankan. Tadi sudah banyak nasihat beliau. Iya. Jadi memang masa Pak ya, masa yang sulit yang belum pernah terbayang oleh kita semua. Ini terjadi mungkin untuk mempercepat industri informatika 4.10 ya. Jadi ini ada yang bilang malah ini ya berdamai, mengadaptasi situasi ini karena ini akan terjadi lama. Jadi ya bagaimana lagi ya, kita harus terima keadaan ini, tapi tetap berusaha untuk bisa menghadapinya. Baik, saya tambahkan sedikit. Artinya saya berharap sekali untuk khususnya adik-adik BEM, kemudian pada umumnya seluruh mahasiswa Poliban itu selalu jaga imunitas kita, jaga kesehatan kita. Saya mudah-mudahan tidak akan mau lagi kehilangan orang-orang yang keluarga besar Poliban, karena seperti kita ketahui bersama, kita sudah kehilangan satu orang dosen. Satu orang dosen itu kan meninggal dunia itu gara-gara mungkin terpapar COVID itu kan. Nah, saya tidak ingin lagi baik dosen maupun mahasiswa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita selalu berusaha menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita agar kondisi kita tetap fit itu kan. Dan kalau bisa kalau tidak perlu-perlu ya udahlah jangan keluar-keluar lah itu kan. Nah, lebih baik kita di rumah saja ya. Itu Sawaludin dan BEM lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari rekan-rekan BEM ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi sebelum saya tutup? Oh ini sawah kah? Sawah ya? Aku pikir sehari. Gitu. Ada lagi? Mungkin cukup ya? Ya, kayaknya cukup sudah. Mungkin, oke. Mungkin audiensi kita kali ini kita cukupkan sampai sini. Saya selaku moderator, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Yuk. Terima kasih Pak. Thank you.